Game. Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza di konten bahas-bahas. Gan, kok berbeda bahas-bahasnya? Iya Gan, karena saya sekarang kurang punya waktu buat nulis skrip dan ngeditnya segala macam karena saya lagi sibuk banget. Jadi sekarang bahas-bahasnya kita kayak ngobrol langsung aja ya. Jadi saya langsung utarakan ulasan saya dan pendapat saya di video bahas-bahas kali ini gitu, karena saya lagi sibuk-sibuknya. Jadi langsung aja, ini kita mau bahas Kamen Rider Zi-O episode 12 ya. Jadi di cerita terakhirnya itu si Sogo ini ada dua ya. Jadi dari Sogo masa depan dan juga si Sogo yang sekarang gitu. Banyak yang katanya ngoreksi, Gan, itu kan si Sogonya itu dari masa lalu mestinya, dari tahun 2013. Nih maksud saya dari masa depannya itu adalah si Sogo yang dari masa depan ini, yang si baju biru ini kan sudah mengalami serangkaian kejadian gitu. Jadi saya nyebutnya itu Sogo dari masa depan. Nah kan udah dikasih tahu juga di episode 12 ini kalau si Sogo baju biru ini dari masa depan, bukan dari masa lalu gitu kan. Dan juga ini si Sogo ada dua ini, si Woz juga kaget sih, karena ini terjadi di luar prediksi dan di luar buku catatannya dia gitu, buku profesinya dia gitu. Dan si Tsukuyomi juga marah-marah, menurut saya imut banget gitu ya. Di video ini di episode kali ini Tsukuyomi imut lah, nggak tahu kenapa, bener-bener ini aura lewat lah ya. Jadi yang terakhirnya itu si Another Game kan udah mau dikalahkan, tapi kata si Sogo masa depan jangan dulu gitu. Nah kenapa jangan dulu? Karena mesti ada yang harus dilakukan gitu sama si Sogo di masa sekarang ini. Jadi si Sogo masa depan ini ngasih tahu ke si Sogo sekarang dan juga Woz dan Tsukuyomi apa yang harus dilakukan gitu. Jadi si Sogo yang sekarang itu ngikutin aja kata-kata si Sogo yang masa depan gitu. Ngerti gak sih saya ngomong? Terus yang ngirim si Sogo masa depan ke masa lalu itu atau sekarang itu ya itu si Kazura Bakouta ya, si Dewa Buah. Karena menurut dia ada sesuatu yang mestinya harus dilakukan dulu gitu sebelum ngalahin si Another Game, si Sogo ini. Ini menurut saya mirip-mirip sama serialnya barat yang The Flash ya. Kayak si Barry Allen. Tapi ini karena si Sogo masa depan balik ke masa lalu, ini agak mengganggu sedikit paradigma waktu gitu. Jadi gimana ya? Jadi gara-gara eksistensi si Sogo dari masa depan itu, si Sogo yang masa sekarang itu buruk-buruknya itu bisa hilang gitu. Intinya si Sogo masa depan itu balik ke masa lalu untuk menyelamatkan si Geis. Nggak tahu kenapa ya, padahal tujuannya sama. Di pas lawan Another Game di 2013 kemarin, si Sogo juga tujuannya jelas, yaitu ingin menyelamatkan Geis juga. Tapi mungkin nih caranya harus berbeda gitu. Caranya menurut si Kouta kurang benar lah ya. Apalagi si Sogo itu bermimpi sebagai raja. Jadi harus ada yang dilakukan menurut kehendaknya si Kouta gitu. Jadi kayaknya si Kouta jadi seperti pengaturnya gitu di sini ya. Aneh gitu menurut saya di sini. Ya namanya juga dewa gitu ya. Ya seperti kata si Kouta. Jadi si Sogo itu harus lebih percaya sama si Geis mungkin ya. Mungkin si Sogo ini terlalu apa ya intinya, kayak bebannya ke dia gitu. Jadi harus gue yang nyelamatin si Geis gitu. Jadi rasa percayanya ke si Geis itu nggak ada gitu loh. Jadi si Kouta lebih menghimbau agar si Sogo itu jangan mengandalkan diri sendiri lah. Lu juga harus percaya sama temen lu, sama si Geis gitu. Tapi ini tujuannya sama, nyelamatin si Geis. Aneh juga gitu. Kalau si Tsukuyomi sama si Sogo masa sekarang itu ya setuju-setuju aja, oh gitu. Kalau si Woz jelas nggak setuju gitu. Karena si Sogo dari masa depan itu sudah mendapatkan Game Right Watch, ya udah tinggal diselesain aja Another Game-nya. Mungkin menurut si Woz seperti itu. Karena si Geis juga menurut si Woz nggak penting gitu dalam perjalanan si Sogo untuk menjadi Raja Iblis gitu. Jadi jelas si Woz menentang akan hal ini. Tapi si Sogo juga di sini tetap bersikeras kalau si Geis itu penting, katanya temennya. Dan ini ada scene yang agak jijik juga sih, si Sogo masa depan dan juga Sogo masa sekarang pelukan gitu.
macam apa aja gitu ya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan si Sogo masa sekarang itu adalah mendapatkan Gaim Right Watch. Makanya si Sogo masa depan yang baju biru ngasih tahu si Sogo masa sekarang, nih lu harus dapetin Gaim Right Watch dulu nih, gue kasih alamatnya gitu. Jadi dia kayak ngasih alamatnya si Kouta di sini ya. Dan juga ini menceritakan tentang Geis ya sekarang. Dari tadi saya udah bahas Sogo. Si Geis ini lagi terdampar di hutan Helheim ya, gara-gara kemarin lengah ya sama si Nader Gaim. Terus juga dia kan ketemu si Kaito ya, si Baron di sini. Terus ini aneh juga sih, si Geis baru berapa jam mungkin ya, nggak nyampe berapa hari udah kayak sempoyongan gitu. Di sini kan diceritakan kalau si Kaito itu udah hampir 5 tahun loh di hutan Helheim, nggak makan nggak apa. Tapi ini si Geis yang kelihatan sempoyongan gitu, aneh. Udah kayak sekarat gitu. Jadi si Geis ini berusaha mencari jalan keluar yang pastinya ya. Terus juga ini si Kaito agak ragu dengan si Geis. Katanya dia melihat ada keraguan dalam diri si Geis gitu. Padahal ini udah kayak mau diajak berantem gitu si Geis ya. Padahal keren ya kalau beneran si Baron lawan Geis gitu, dua-duanya Henshin. Tapi di scene ini sayang sekali kita gak bisa melihat pertarungan mereka berdua. Si Kaito di sini terlihat lebih seperti mentornya si Geis ya di arc ini gitu, sama-sama Second Rider. Dan juga selain itu juga si Kouta lebih terlihat juga seperti mentornya si Sogo. Udah bagus, diploncoin aja itu berdua. Dan juga kata si Schwartz ini kan si Nader Gaimnya protes gitu, gimana nih, gue udah terbongkar nih, semua orang udah tahu gue monster kan. Dia ngincer orang itu diem-diem gitu ya. Tapi kata si Schwartz, tenang aja katanya, ini baru permulaan. Dan saya juga senang ini Time Jacker mulai mengincar orang-orang untuk dibuat jadi Nader Rider itu orangnya ambisius gitu. Gak lembek-lembek kayak episode sebelumnya kan, si pemain basket yang jadi Nader Build, si bapak-bapak yang ingin nyelamatin anaknya jadi Nader X8, dan juga ada si Wizard Hayase lembek semua gitu. Ini di 2 arc terakhir kita ada Dan Kuroto sama si siapa sih ini namanya yang tim Baron ini, si Akashi siapa sih? Ya itulah yang jadi Nader Gaim sekarang itu. Jadi 2 orang ini saya seneng banget punya ambisi gitu, punya rage-nya gitu. Dan juga yang mengagetkan di sini adalah si Woz yang minta bantuan si Schwartz gitu, minta bantuan Time Jacker. Apakah karena nggak sejalan lagi gitu? Karena tadi si Sogo bersikeras gitu ingin menyelamatkan si Geis, sementara berbelok dengan keinginannya si Woz yang lebih mengutamakan mengalahkan Nader Gaim gitu. Dan setelah si Sogo masa sekarang itu sampai di sampai di alamat si Kouta ya. Ini saya aneh sih, alamatnya ini mestinya bar jus yang di bar buah yang di serial Gaim, atau ini markasnya tim Gaim gitu. Aneh, dua-duanya kayak iya. Tapi ini sih kayak barnya itu ya, yang bar-bar buahan itu yang Uper itu loh gitu. Si Kouta jadi kayak kerja di sini. Itu sih ingatannya si Kouta jelas lah hilang ya, karena eksistensi dia sebagai Kamen Gaim juga hilang setelah Nader Gaim diciptakan di tahun 2013 gitu. Dan juga setelah mereka sampai ke alamat ini, si Sogo dan Kouta dan Tsukuyomi diserang nih sama si Nader Gaim katanya. Nah terus udah gitu, saya sayangkan lagi nih si Kouta begitu gampangnya gitu memberikan Right Watch Gaim dan Kodama Suika Arms itu ke si Sogo. Karena dia mungkin melihat ya si Sogo Henshin itu Right Watch-nya kok mirip gitu dengan yang dia bawa gitu. Jadi langsung dikasih aja gitu. Yang saya sayangkan itu momennya kurang kerasa gitu. Kurang kerasa seperti kayak Sento yang ngasih gitu, kayak Emu yang ngasih. Kurang kerasa, jadi cuman kayak dikasih nih. Dan juga kita nggak melihat sama sekali Henshin-nya si Kouta ya di sini. Jadi perannya Kouta emang di episode ini benar-benar dikit banget. Menurut saya lebih banyak Kaito yang ditemenin sama si Geis di hutan Helheim. Nah dan juga ini si Sogo kan udah dapet ya Right Watch-nya si Gaim ya. Nah langsung dia mau pakai. Tapi sayangnya di sini si Schwartz muncul. Si Schwartz muncul ngantin waktu dan ngambil si Right Watch Gaim tersebut dan dilempar ke hutan Helheim. Dan ternyata ini adalah kerjasamanya dia sama si Woz ternyata. Pada kaget juga. Tapi aneh juga kenapa si Sogo nggak terlalu ngambek gitu sama si Woz ya. Malah si Tsukuyomi yang marah sama si Woz nih. Ngapain sih lo gitu. Dan si Woz membela diri. Katanya ini biar
sesuai jalannya si Sogo aja gitu, biar nggak melenceng dari keinginannya dia. Ya mungkin tujuannya si Woz itu, kalau si Schwartz itu ya tujuannya jelas kalau ingin menjadikan si Nader Gaim ini adalah raja yang baru gitu. Jadi Right Watch-nya dibuang. Segampang itu sih. Dan juga Kodama Suika Arms juga muncul di sini tapi agak useless menurut saya. Kecil ternyata ya. Kecil cuman ngek. Udah kayak mainan abang-abang yang dikasih baterai yang muter-muter kayak begitu lah intinya ya. Dan si Right Watch Gaim-nya kan dibuang ya masih Schwartz tadi ya. Nah, makanya itu si Kodama Suika Arms-nya juga nyusul di sini. Terus juga si Kodama Suika Arms-nya ngasih Right Watch Gaim ini ke si Geis. Dan ternyata kemampuan si Kodama Suika Arms ini bisa kasih layar gitu ya. Kasih layar biar berkomunikasi kayak video call gitu. Terus juga si Sogo ini, dua Sogo ini di masa sekarang ini mohon-mohon nih ke si Geis. Geis tolong balikin dong Right Watch-nya. Cina. Si Geis bersikeras gini, kenapa harus gue balikin gitu. Tapi si Sogo memberi alasan, lu kan gak pengen gue jadi Raja Iblis kan, jadi please tolong balikin. Dan juga si Sogo akhirnya menantang lagi kembali si Nader Gaim ya. Sambil berharap si Geis itu balikin Right Watch Gaim-nya punya dia biar bisa kalahin si Nader Gaim. Yang saya aneh ini sih ya, dari scene pertama itu yang pas dance itu yang pas ditantang pertama kali, yang pas dihentiin si Sogo dari masa depan, kalau si Nader Gaim-nya dikalahkan kan ya semestinya bangkit lagi karena nggak pakai Right Watch-nya Gaim gitu. Tapi kenapa dihentikan sama si Sogo dari masa depan? Dan juga di hutan Helheim akhirnya si Kaito dan si Geis ini menemukan celah gitu ya buat keluar dari si hutan Helheim ini. Padahal mereka udah nyari dari tadi, terus tiba-tiba ada celah gitu. Dan juga si Geis akhirnya menemukan resolusinya kembali karena si Kaito juga yang menghasut. Jadi apa lu punya keberanian buat ngeubah takdir? Karena di serial Gaim juga si Kaito ini sangat terobsesi dengan kekuatan gitu ya. Sementara si Geis ini ingin mengubah masa depan dia gitu. Jadi agak sejalan lah. Ini saya suka banget dengan sinkronisasinya. Dan akhirnya si Geis bisa keluar tuh. Ditabrak pakai motornya yang baik ya. Terus juga keluar dan akhirnya memberikan Right Watch Gaim-nya kepada si Sogo gitu. Ini scene-nya menurut saya keren sih. Jadi udah waktunya nih si Tsukuyomi ngasih tahu Sogo masa depan, Sogo masa sekarang udah dapat Right Watch Gaim nih. Sok kamu pergi ke masa depan ke 2013 buat ngalahin si Nader Gaim. Jadi ada dua scene di mana Sogo masa sekarang itu berantem dengan Nader Gaim di 2018. Dan juga ada scene satu lagi yaitu Sogo masa depan balik ke 2013 untuk mengalahkan Nader Gaim gitu. Dan setelah Nader Gaim dikalahkan itu tim Baron yang menghilang semuanya pada kembali ya. Termasuk si Kaito dan si Asura ini pengen minta balik ke tim Baron tapi nggak dikasih sama si Kaito. Nyalah katanya. Dan juga ini si Geis balik lagi ke rumah ternyata. Ini dia udah minggat balik lagi, labil ya dasar. Ini tapi dia katanya tetap dengan resolusinya yaitu ingin mengalahkan si Jio ya atau si Sogo gitu. Tapi menurut saya ini mulai terasa gitu chemistry antara Jio dan si Sogo ini mulai gimana ya? Ya mereka mulai bisa bekerja sama lah. Walau si Geis itu terlihat seperti mau nggak mau gitu, terlihat seperti ya udahlah gitu. Ya jadi intinya gitu sih. Menurut saya kurang logis aja gitu alasan si Kouta ngebalikin si Sogo ke masa lalu gitu. Cuman hanya hal sekecil itu gitu, biar dia percaya aja sama si Geis gitu, biar dia percaya sama kekuatannya si Geis, biar nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Menurut si Kouta kalau mau jadi raja ya seperti itu gitu. Oke kan, segitu aja bahas-bahasnya buat episode 12 Commander Jio ya yang pastinya. Terus juga saya nggak sabar buat arc minggu depan kita disuguhi dengan arc dari Commander Ghost. Jadi episode 13 ini kita disuguhi dengan episode berjudul Ghost Hunter, asik. Jadi bakalan ada dua aktor yang comeback ya, seperti yang saya bahas di Tokusatsu kemarin. Yaitu pertama adalah Tenkuji Takeru, Kamen Rider Ghost, dan juga kedua adalah Tsukasa Kadoya, Kamen Rider Decade. Gila, ini jadi mantep banget sih. Si Decade ini nggak bakal melenyek gitu ya. Terus juga banyak yang bilang, Gan itu gak fake Gan belt Decade-nya. Iya, emang gak fake. Emang gak fake yang muncul di film, gak fake yang warnanya magenta itu. Cuman poster CSM-nya aja yang fake. Oke, jadi tolong jadi Toku fans yang cerdas ya.
pahami kata-kata saya setiap katanya. Jadi yang fake itu posternya aja CSM, bukan penampakan di filmnya. Oke teman-teman, segitu dulu buat video kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai habis buat bahas-bahasnya. Thank you banget sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagian ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider pastinya. Dan akhir kata, bye-bye kan.